Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohimah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2020 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah sintaksis, yaitu mengidentifikasi kalimat konstituen. Yang pertama ada pengertian kalimat. Menurut beberapa ahli, pengertian kalimat adalah sebagai berikut. Yang pertama menurut Dardjowidojo tahun 1988. Beliau berpendapat kalimat ialah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Yang kedua, menurut Ramlan tahun 1963, beliau berpendapat kalimat merupakan satuan bahasa yang berupa klausa yang dapat berdiri sendiri dan mengandung pikiran yang utuh. Dan yang terakhir, menurut Krida Laksana tahun 2001, beliau juga berpendapat kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial, terdiri dari klausa. Dari beberapa ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian kalimat adalah satuan bahasa yang berupa klausa yang dapat berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final baik secara aktual maupun potensial, dan juga bagian terkecil dalam ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Yang kedua ada pengertian konstituen. Baik dalam kalimat maupun kelompok kata yang menjadi unsur kalimat yang dapat dipandang sebagai suatu konstruksi. Kelompok kata atau frasa merupakan susunan kata-kata yang berfungsi dalam struktur kalimat, dapat disebut konstituen. Sekarang ke analisis konstituen kalimat. Ada dua macam konstituen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konstituen langsung. Yang kedua, konstituen tidak langsung. Saya di sini memberikan dua contoh kalimat. Yang pertama, mereka bermain sepak bola di lapangan sekolah. Konstituen langsung, mereka bermain sepak bola di lapangan sekolah. Konstituen tidak langsung, mereka untuk kata mereka bermain dan sepak bola untuk kata bermain sepak bola. Di lapangan dan sekolah untuk kata di lapangan sekolah. Contoh yang kedua, mahasiswa itu mengikuti webinar pukul 3 sore. Konstituen langsung, mahasiswa itu mengikuti webinar pukul 3 sore. Konstituen tidak langsung, mahasiswa dan itu untuk kata mahasiswa itu. Mengikuti dan webinar untuk kata mengikuti webinar. Pukul dan 3 sore untuk kata pukul 3 sore.
Yang terakhir, keanalisis konstituen berupa frasa. Di sini saya hanya memberikan satu contoh kalimat, yaitu mie instan, makanan yang mempunyai rasa yang sedap, mudah diperoleh, dan praktis. Mie instan sebagai subjek, makanan yang mempunyai sebagai predikat, rasa yang sedap sebagai pelengkap, mudah diperoleh, dan praktis sebagai keterangan. Mie instan merupakan frasa eksosentris nomina. Makanan yang mempunyai merupakan frasa eksosentris verba. Rasa yang sedap merupakan frasa eksosentris konjungsi. Mudah diperoleh dan praktis merupakan frasa endosentris koordinatif. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.